IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang reformasi gereja untuk memenuhi tugas akhir sejarah peminatan yang dibimbing oleh Ibu Andini Latadala. Selamat menyaksikan. Reformasi gereja. Apa sih reformasi? Reformasi secara umum adalah proses perubahan atau pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan yang lama diganti dengan tatanan kehidupan yang baru. Reformasi menurut MacDonald dalam Western Political Theory adalah sebagai perubahan simbol-simbol banyak kekuatan dan fungsi gereja pada abad pertengahan menuju tatanan kehidupan masyarakat sekunder. Lalu, apa sih pengertian reformasi gereja? Reformasi gereja merupakan sebuah upaya perbaikan tatanan kehidupan yang didominasi oleh otoritas gereja yang menyimpang. Upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus berupa gerakan reformasi dengan sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik. Reformasi gereja dimulai di Eropa, khususnya di negara Jerman dan sekitarnya. Reformasi gereja terjadi akibat adanya penyimpangan yang dilakukan gereja. Reformasi gereja di Eropa mengakibatkan munculnya usaha-usaha demokrasi politik serta adanya kesadaran individualis untuk mempertahankan hak-hak politik secara kebebasan. Apa saja sih bentuk penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja? Adapun bentuk penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja. 1. Banyaknya penyimpangan dalam tubuh gereja, antara lain adanya penjualan surat pengampunan dosa atau yang disebut indulgensi. Kekuasaan paus yang sangat besar, kekalahan dalam perang salib, kebangkitan nasionalisme di Eropa, perkembangan kapitalis, korupsi, serta pajak yang memberatkan. Lalu bagaimana sih awal mula reformasi gereja? Sejak abad ke-5 di Eropa, Gereja Katolik Roma mulai sebagai pusat Katolik dan politik yang sangat dominan. Aliansi politik antara paus sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik Roma dan pangeran-pangeran Eropa mulai retak. Gereja Katolik yang dinilai otoriter, kaku, dan tak bersahabat terhadap perubahan zaman, karenanya gerakan ini kemudian disebut sebagai gerakan Protestan. Adapun pemikiran-pemikiran tokoh reformasi gereja yang didasari oleh pemikiran beberapa tokoh penting seperti Martin Luther. Pada 1512, Paus Leo ke-10 menjalankan praktik indulgensi yang baru di mana pengampunan dosa bisa didapat oleh siapapun. Syaratnya hanya 2, mau dan punya uang. Luther yang geram terhadap pemahaman indulgensi, gereja kemudian melakukan tindakan nekat. Baginya, indulgensi macam itu justru bertentangan dengan doktrin bahwa pengampunan datang dari iman dan karunia ilahi. Pada 31 Oktober 1517, Luther membawa palu dan kemudian memaku 95 nota protesnya di depan gereja di Wittenberg, kota kecil yang berada di Jerman saat ini. 90 dalil yang sebagian besar isinya mempertanyakan keputusan paus tentang indulgensi. Peristiwa ini juga diingat sampai sekarang sebagai awal mula berdirinya Kristen Protestan dan diperingati sebagai Hari Reformasi setiap tanggal 31 Oktober. Akibat dari dalil Luther memunculkan dua kubu. Dalil Luther sudah tersebar ke seluruh Jerman dalam tempo sebulan saja. Surat indulgensi tidak laku dan Luther dianggap sebagai penyebabnya. Paus Leo ke-10 menuntut Luther kembali menarik ajaran yang sesat itu.
Hal ini menyebabkan terbentuknya dua kubu yang sependapat dengan Luther dan tidak sependapat dengan Luther. Adapun dalil Luther tersebut, pertama, amal baik yang tidak keluar dari hati nurani tidak akan diterima Tuhan. Hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristuslah yang dapat diterima Tuhan. Tiap orang dapat langsung berhubungan dengan Tuhan tanpa perantara gereja. Tiap orang menyesali kesalahannya akan terlepas dari hukum sehingga tidak diperlukan adanya surat pengampun dosa. Gereja merupakan perkumpulan orang percaya Yesuslah kepalanya, sehingga kedudukan paus selaku pemimpin agama tidak dapat diterimanya. Menurut terjemahan kitab Injil dari Latin dan ke bahasa Jerman sehingga banyak orang dapat memahami isi kitab tersebut. Nah, dampak dari hal tersebut ada dua, keberagaman gereja dan lahirnya Protestan. Keberagaman gereja tidak hanya gereja Katolik atau Protestan saja, tetapi ada juga beberapa jenis gereja kecil lainnya yang terbentuk seperti Anglikan, Calvinis, dan lain sebagainya. Lahirnya Protestantisme. Resistensi atau perlawanan yang kuat terhadap gereja Katolik Roma kemudian mendorong para pengikut Luther mendirikan gereja sendiri yang terlepas dari gereja Katolik Roma. Itulah Protestanisme. Lalu tokoh selanjutnya ada John Calvin. Reformasi gereja juga berkembang ke negara-negara lain di Eropa, misalnya tokoh Jean Calvin dari Prancis yang ajarannya disebut Calvinisme, banyak pengikutnya di Belanda, Inggris, dan Skotlandia. Dampak dari hal itu perang 30 tahun dan masuknya Kristen ke Indonesia. Perang 30 tahun reformasi juga membawa akibat yang tidak diharapkan. Kaum Katolik dan Protestan berperang satu sama lain yang kemudian disebut dengan perang 30 tahun. Masuknya Kristen ke Indonesia. Penyebaran agama Kristen di Indonesia berawal dari perkampungan-perkampungan yang ada di Indonesia, mulai dari perkampungan di daerah Sumatera Utara yang dirintis oleh biarawan Francisca dari Italia.